Halo teman-teman, kami dari kelompok 3, di mana video ini kami persembahkan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perekonomian Indonesia kelas F. Berikut ini perkenalan dari kami. Perkenalkan, nama saya Dewi Pujilestari, NIM 1195. Perkenalkan, nama saya Lucia Widya Udilia Iswara dengan NIM 1205. Perkenalkan, nama saya Devita Anjani Sutio dengan NIM 1213. Berdasarkan literatur pendahulu yang ditulis oleh Hartanti dan Arif tahun 2020, di mana strategi pembangunan sumber daya manusia itu pada dasarnya tidak hanya memulai pelatihan, pendidikan, dan pembangunan, namun dapat memulai beberapa alternatif. Beberapa alternatif lainnya, sehingga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu bisa dilihat dari segi edukasi, kesehatan, perlindungan sosial. Berikut untuk pembahasannya. Baik. Jadi di sini saya akan memaparkan mengenai pembangunan sumber daya manusia jika dilihat dari segi edukasi atau pendidikan. Berikutnya, ini merupakan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya, di mana ini berkaitan dengan pendidikan di Indonesia itu sendiri. Yang selanjutnya ini adalah permasalahan dalam pendidikan terutama di Indonesia. Nah, yang pertama adalah belum meratanya pendidikan. Hal ini bisa dilihat dari segi sarana dan prasarana, fasilitas sekolah, akses teknologi, tenaga pengajar, maupun infrastruktur yang mungkin dianggap kurang atau belum memadai untuk bisa menunjang pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak maupun remaja di Indonesia. Yang kedua, pelajar yang berasal dari keluarga miskin. Nah, di sini mungkin masih ada beberapa anak atau remaja pelajar ini berada di keluarga yang kurang mampu, sehingga mereka atau anak-anak remaja pelajar ini terpaksa untuk tidak sekolah atau putus sekolah, sehingga mereka juga terpaksa untuk memilih atau mencari pekerjaan. Namun karena mereka tidak dibekali dengan ilmu yang mumpuni, sehingga ini menjadi keterbatasan mereka dalam memperoleh pekerjaan yang layak dan juga penghasilan yang sesuai. Yang ketiga, penyandang disabilitas tidak bersekolah. Yang keempat, kurangnya akses layanan PAUD. Berikutnya mengenai tingkat pengangguran terbuka berdasarkan tingkat pendidikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, jika dilihat tingkat pengangguran terbuka berdasarkan tingkat pendidikan di tahun 2020 ke 2021 ini mengalami penurunan. Namun di sini untuk pengangguran terbuka itu sendiri bisa diartikan sebagai keadaan seseorang di mana ia tidak mempunyai pekerjaan dan atau ia sedang berusaha dan mendapatkan pekerjaan. Baik, berikutnya kita masuk ke pendidikan formal dan pendidikan karakter, di mana dua pendidikan ini merupakan hal penting yang harus didapat oleh setiap manusia untuk bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih maju dan lebih mumpuni lagi, di mana kita akan memulai untuk membahas ke pendidikan formal terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui, pendidikan formal adalah yang bersangkutan dengan teori-teori mengenai ilmu pengetahuan. Namun di sini bisa timbul atau adanya pro dan kontra dari apa yang sedang dijalani di pendidikan formal itu sendiri. Seperti halnya adanya kebijakan kurikulum yang mungkin berubah-berubah, lalu yang kedua adanya mata pelajaran yang bisa dibilang banyak, yang ketiga mata kuliah, yang keempat full day school, lalu adanya ekstrakurikuler. Nah, sebenarnya semua dari permasalahan yang dialami oleh murid-murid atau mahasiswa tersebut itu mungkin juga kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah atau perguruan tinggi itu sendiri. Jadi siswa itu sebaiknya menerima. Di sini ada program baru Kemendikbud, di mana yaitu mengenai Merdeka Belajar. Nah, kalau untuk anak-anak SD, SMP, SMA, di mana di sini Kemendikbud itu menghapuskan ujian nasional. Dan juga untuk ujian sekolah itu sekarang untuk tugas-tugasnya dibuat lebih komprehensif, di mana mereka diajarkan untuk bisa menulis sebuah karya tulis ilmiah. Nah, sedangkan untuk kalangan mahasiswa, di sini juga ada program Merdeka Belajar.
ada berbagai macam program yang bisa dipilih oleh mahasiswa, di mana mahasiswa itu juga mendapatkan benefit atau dampak positif, di mana baik itu mendapatkan relasi, mendapatkan pengalaman, di mana ini juga bisa menjadi sebuah keuntungan bagi mahasiswa. Untuk penjelasan lebih lanjutnya juga telah ada di web Kemendikbud itu sendiri. Nah, selagi kita mempersiapkan pendidikan formal ini, di sampingnya kita juga tidak lupa nih, ada pendidikan karakter yang harus dibina dan dididik. Nah, maka dari itu pendidikan karakter ini sendiri sebaiknya dipupuk sejak usia dini. Karena usia dini ini menjadi usia-usia kritis dalam pembentukan atau pembangunan karakter untuk anak-anak. Di sini juga akan membutuhkan peran orang tua maupun peran tenaga pengajar dalam membentuk karakter, sehingga sebaiknya anak-anak atau remaja itu juga memiliki pendidikan karakter seperti kreativitas, mandiri, bekerja keras, semangat juang yang tinggi, toleransi, peduli lingkungan dan sosial, disiplin, maupun cinta tanah air. Nah, dengan memiliki pendidikan karakter tersebut diharapkan hal ini akan terus melekat sehingga pendidikan karakter itu terus nempel pada sifat dan etika manusia itu sendiri, dan itu nanti akan berguna agar lebih siap menghadapi tantangan-tantangan yang ada, juga mempersiapkan mereka untuk bisa masuk ke dunia pekerjaan. Tahukah Anda, semakin berkembangnya ilmu pendidikan, pemerintah pun menggencarkan skill sumber daya manusia, khususnya di bidang kesehatan. Menurut Kementerian Kesehatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, kesehatan merupakan keadaan normal anggota tubuh seseorang secara fisik, mental, dan sosial untuk dapat berinteraksi dengan yang lainnya. Lalu, apa saja program pemerintah dalam hal pembangunan sumber daya manusia dari segi kesehatan? Yang pertama ada Padinakes, yaitu program afirmasi pendidikan tinggi tenaga kesehatan. Program ini diluncurkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi sebagai bentuk beasiswa kepada lulusan SMA sederajat yang berasal dari daerah terpencil. Setelah pembelajaran selesai, diharapkan lulusan tersebut dapat mengabdi kembali di desanya. Yang kedua, ada kerjasama antara Kementerian Kesehatan dengan Ikatan Dokter Indonesia. Karena di Indonesia masih memiliki banyak masalah soal kesehatan, Menteri Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia berusaha bekerja sama dengan negara Singapura, yaitu pada perusahaan Raffles Medical Group dan Health Management International yang berfokus pada diagnosis, spesialis, primer, endoskopi, dan operasi invasif, yang dimaksudkan supaya masyarakat Indonesia tidak perlu lagi berobat jauh ke luar negeri. Yang ketiga yaitu Rekamedis Satu Sehat, yaitu alat digital yang sedang dikembangkan untuk memperkuat digitalisasi yang digencarkan oleh Kominfo, yang ditujukan supaya catatan data rekamedis kesehatan semakin presisi. Oleh karena itu, banyak dibutuhkan tenaga rekamedis untuk dapat mengoperasikan teknologi ini. Tidak hanya itu saja, Indonesia juga mendorong bioteknologi. Bioteknologi ini adalah cabang biologi yang mempelajari penggunaan makhluk hidup dan teknologi sebagai bentuk pelayanan bagi masyarakat Indonesia. Contohnya apa saja? Seperti yang pertama, adanya pengembangan rekayasa genetika. Yang kedua, ada pembuatan hormon insulin, cloning, produksi antibiotik, produksi vaksin, dan rekombinasi DNA. Guna dari adanya bioteknologi yang telah disebutkan berikut adalah untuk meningkatkan hasil produksi dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, khususnya di bidang pangan, dan dapat juga membuat obat-obatan yang lebih efektif dan murah. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan hidup dari manusia di negara Indonesia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang perlindungan sosial untuk kurangi angka kemiskinan. Nah, perlindungan sosial ini semua upaya yang diarahkan untuk mencegah atau menangani resiko dari guncangan dan keretakan sosial. Nah, melalui upaya dan perbaikan kapasitas penduduk ini adalah melindungi diri dari bencana atau kehilangan pendapatan. Jadi, ketika Anda kehilangan pekerjaan Anda, ini di Indonesia sendiri ada program perlindungan sosial. Selanjutnya yaitu ada
hadapi. Ada beberapa permasalahan bantuan sosial. Yang pertama ada akurasi atau yang masih rendah. Lalu yang kedua ada sasaran setiap program itu berbeda-beda. Jadi setiap program perlindungan sosial ini berbeda-beda tergantung dengan kebutuhan masing-masing. Nah, lalu yang ketiga yaitu pemikiran data atau akses dokumen kependudukan masyarakat itu masih rentan atau masih banyak yang terbatas untuk dokumennya seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu ada penyaluran yang lambat dan tidak tepat sasaran. Jadi setiap perlindungan sosial itu pasti ada tujuan atau sasaran yang akan diajukan. Jadi setiap untuk saat ini itu masih banyak sekali untuk sasaran yang masih terjeda. Selanjutnya yaitu ada sinergi ke depan. Nah, di sini ada 3. Yang pertama yaitu transformasi data menuju registrasi sosial melalui disiplin perbaikan data. Lalu yang kedua ada keperluan peningkatan sinergi, koordinasi dan diskusi berkala. Lalu yang ketiga yaitu dalam penganggaran pembaikan data itu sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran nasional perlu menganut prinsip-prinsip seperti follow program itu sehingga jelas programnya itu nanti kedepannya bakal seperti apa. Terima kasih, saya kembalikan kepada. Baik, dari pemaparan yang telah kelompok kami sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa cara bekerja pada masa depan akan jauh lebih berbeda dengan yang dialami pada hari ini, di mana pembentukan sumber daya manusia yang unggul pada masa depan tidak bisa lagi berdasarkan perkembangan ilmu yang dibentuk berdasarkan tren di masa lalu, melainkan harus menggunakan tren yang ada di masa depan. Dan jika masyarakat sehat dengan sumber daya manusia yang baik mengikuti program pemerintah yang telah diarahkan, masyarakat dapat edukasi yang baik pula, membuka banyak tenaga kerja, menanggulangi adanya kemiskinan, maka dari itu dapat diartikan pembangunan sumber daya manusia yang sukses telah berjalan. Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat.